Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Syauluddin dengan NPM 21121. Eh, Kali ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai estimasi perkiraan permintaan. Yang akan dibahas di materi ini yaitu mengenai pengertian perkiraan permintaan, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Selanjutnya, memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Pengertian estimasi permintaan atau perkiraan permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendekatan estimasi permintaan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pendekatan riset pasar dan pendekatan analisis regresi. Yang pertama, pendekatan riset pasar. Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan riset pasar. Yang pertama, dengan survei konsumen. Survei konsumen merupakan survei yang melibatkan sejumlah konsumen sebagai sampel tentang bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan tertentu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mengatasi kelemahan, dilakukan observasi dengan cara mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen dengan mengamati bagaimana mereka membeli dan menggunakan sebuah produk. Selanjutnya, eksperimen pasar atau market experiment. Merupakan metode untuk mengetahui reaksi konsumen berkaitan dengan kuantitas yang akan dibeli. Apabila terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi kuantitas yang diminta dari suatu komoditi yang dilakukan di pasar yang sesungguhnya. Kemudian, klinik konsumen atau consumer clinic, yaitu merupakan eksperimen laboratorium di mana sejumlah partisipan diberikan sejumlah uang tertentu dan diminta untuk membelanjakan dalam suatu toko, simulasi, dan melihat bagaimana mereka memberikan reaksi terhadap faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian, pendekatan analisis regresi. Analisis regresi dinilai lebih bermanfaat untuk memperkirakan permintaan karena bersifat lebih objektif dan mampu memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih murah dibandingkan dengan riset pasar. Kemudian, tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. Yang pertama, menentukan model permintaan. Model permintaan menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data, apakah berupa data cross section atau data time series. Kemudian, menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan permintaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persamaan linear dan persamaan tidak linear. Persamaan linear merupakan persamaan aljabar derajat 1, dan persamaan tidak linear merupakan persamaan aljabar derajat 2 atau lebih tinggi dari persamaan linear. Kemudian, melakukan perhitungan persamaan regresi dan kemudian menguji hasil regresi. Pengujian ini dilakukan terhadap 4 hal, yaitu yang pertama uji tanda, uji signifikasi, kemudian uji determinasi, dan yang terakhir uji penyimpanan regresi. Yang pertama, uji tanda. Uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan teori yang ada. Kemudian, uji signifikansi. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Kemudian, uji T digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx.
Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Kemudian uji F atau analisis varians digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kemudian yang ketiga uji determinasi. Uji determinasi atau R kuadrat R square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan seberapa 80% terjadinya variasi pada Qx. Yang keempat, uji penyimpangan regresi. Ujian dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas atau heterokedasitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Kemudian perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Contohnya, seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk melakukan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, semakin banyak pula kuantitas yang diminta. Kemudian manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang ia dapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel, yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen Y dan iklan sebagai variabel independen X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F kali X. Kemudian mengumpulkan data variabel. Data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan, sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi iklan tayang dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak bulan peluncuran produk pertama kali, yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020. Berikut data yang dikumpulkan dan disajikan dalam tabel berikut. Kemudian menentukan bentuk persamaan. Plot data yang diperoleh perlu dilakukan diagram pencar yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan apakah linear atau tidak linear. Kemudian menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 7,60 dan B sama dengan 3,53 sehingga persamaan regresi menjadi Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53X. Caranya seperti ini. A sama dengan Y dikurang B kali X sama dengan 50 kurang 3,533 kali 12 sama dengan 7,60. B sama dengan 106 per 30 sama dengan 3,533. Apa makna nilai A dan B masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53. A 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000. Tidak ada iklan bila tidak ada iklan yang ditayangkan, bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B 3,53 berarti setiap penambahan satu kali tayang iklan akan berdampak pada peningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak Rp atau Rp3.530.000. Dan caranya sebagai berikut, yaitu X1 Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 dikali 1 sama dengan 11,13. Kemudian 5 Y sama dengan 7,60 ditambah 3,53 kali 5 sama dengan 25,5. Kemudian X sama dengan 10, Y sama dengan 7,60 tambah 3,53 dikali 10 sama dengan 60,90 dan seterusnya. Kemudian menguji hasil
regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Pertama adalah uji tanda koefisien regresi B, di mana B bertanda positif. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji potensi bahwa B adalah signifikan secara statistik. Uji kecocokan model atau R kuadrat. Untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variasi variabel bebas X. Berikut merupakan tabelnya, dan dari tabel tersebut didapatkan hasil bahwa R kuadrat sama dengan 373,84 per 440 sama dengan 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan ini dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Yang D, koefisien korelasi R. Sebesarnya R akan ditentukan dari tanda R besar dari 0, hubungan positif, dan R kecil dari 0, hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat, yaitu R sama dengan akar R kuadrat sama dengan akar 10,85 sama dengan 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat. Berikut merupakan penjelasan dari saya mengenai persamaan regresi, kemudian perkiraan permintaan ke pembuatan keputusan manajerial. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.